Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfatia dengan NIM 19040157270. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas stabilitas obat dengan materi kinetika dan laju reaksi. Untuk tugas soal yang pertama, yaitu berapakah order reaksi, waktu paruh, dan laju reaksi spesifik penguraian ini? Dapatkah kita menentukan dengan pasti order reaksi dari data yang diberikan? Kemudian di bawahnya terdapat tabel data yang didapatkan dari soal, sehingga dapat ditentukan order reaksinya, yaitu satu, saya menentukan order reaksi dengan menggunakan metode grafik, yaitu dengan melihat nilai R yang paling mendekati 1, yaitu pada order 1 dengan nilai 0,9993. Jadi ditetapkan order reaksi pada tabel berikut, yaitu 1. Kemudian untuk laju reaksi atau K didapatkan dari persamaan, yaitu min 0,0259 sehingga dapat dibulatkan menjadi 0,03 per jam. Kemudian untuk T setengahnya dengan menggunakan rumus 0,693 per K, sehingga dimasukkan nilai K-nya 0,03, didapatkan hasil 23,1 jam. Soal selanjutnya yaitu menurut konus DKK, konstanta laju orde pertama reaksi K1 untuk dekomposisi ampicillin pada pH 5,8 dan 35 derajat Celcius adalah K1 sama dengan 2x10⁻⁷ per detik. Kelarutan ampicillin adalah 1,1 gram per 100 ml. Bila ingin membuat suspensi obat yang mengandung 2,5 gram per 100 ml, hitunglah konstanta laju orde 0, masa edar yaitu waktu dalam satuan hari yang dibutuhkan untuk obat terurai hingga menjadi 90% dari konsentrasi awalnya pada 35 derajat Celcius dalam larutan. Kemudian C, bila obat diformulasi dalam bentuk larutan dan bukan suspensi pada pH dan temperatur ini, berdasarkan apa masa edar obat? Catatan 100 ml 1 desiliter sama dengan 1 desiliter. Kemudian jawaban untuk soal A, konstanta laju orde 0 dihitung dengan K1 dikali dengan kelarutan ampicillin, yaitu 2x10⁻⁷ per detik dikali 1,1 gram per 100 ml. Didapatkan hasil 2,2 dikali 10⁻⁷ per 100 ml per detik. Untuk T90-nya dengan rumus, dihitung dengan rumus 0,1 dikali C0 per K0, sehingga dimasukkan 0,1 dikali C0-nya 2,5 gram per 100 ml yang tertera pada soal. Kemudian per K0-nya yaitu 2,2 dikali 10⁻⁷ per 100 ml per detik. Sehingga didapatkan hasil 11363,636 detik. Kemudian dibagi dengan 86.400 detik. 86.400 detik ini didapatkan dari setiap detik per harinya, yaitu 66.400 detik, sehingga didapatkan hasil 13,15 hari. Kemudian yang C, digunakan rumus ln CT sama dengan ln C0 min KT. CT-nya diganti dengan ln 90, ln C0-nya ln 100 min K dikali T90. Sehingga dipindah ruaskan ke 90 sama dengan 4,499 didapat dari ln 100, kemudian dikurang 4,605 dapat dari ln 90 per 2 dikali 10⁻⁷ per detik didapat dari nilai K. Sehingga didapat 530.000 detik. Kemudian dibagi dengan 86.400 detik, sehingga didapatkan hasil 6,13 hari. Selanjutnya, soal A, menadion vitamin K3 terdegradasi karena terpajan cahaya. Proses ini disebut fotodegradasi atau fotolisis. Konstanta laju dekomposisi adalah K sama dengan 4,863 dikali 10⁻⁷ per menit. Hitunglah waktu paruhnya. Soal B, pembentukan kompleks menadion dengan
dengan senyawa amonium kuartaner setil etil morfolinium estosulfat 1 dalam larutan berair, memperlambat laju fotodegradasi oleh sinar ultraviolet. Laju dekomposisi 5,9 kali 10 pangkat min 5 M. Menadion yang mengandung 5% B per V, bahan pengompleks 1 adalah sebagai berikut. Data didasarkan atas penelitian Kowarski dan Gandhi. Berikut tabel datanya pada waktu 10 menadion yang tersisa 10 menit, menadion yang tersisa 5,15, pada waktu 20 menit 5,11, 30 menit 5,07 dan 40 menit 5,03. Soalnya hitunglah nilai K, T setengah, dan persen penurunan K, dan peningkatan T setengah pada penambahan bahan kompleks. Kemudian soal C, berapakah konsentrasi setelah 5 jam dengan tanpa bahan kompleks? Gunakan LEN, jangan log untuk menyelesaikan soal ini. Jawabannya yang soal yang A, T setengah menggunakan rumus 0,693 per K. Kemudian tinggal dimasukkan nilai K-nya dari soal, yaitu 4,863 dikali 10 pangkat 3 per menit, didapatkan hasil 142,5 menit. Selanjutnya soal B, ditentukan dahulu ABR-nya, sehingga dapat diketahui nilai K atau laju reaksi, yaitu min 4 X 10 pangkat 3 per jam. Untuk T setengah, menggunakan rumus ordinal dikarenakan pada tabel yang tadi, laju penguraiannya konstan dengan waktunya. Jadi 0,5 dikali C0 per K. Sehingga tinggal dimasukkan C0-nya yaitu 5,19 per K-nya min 4 dikali 10 pangkat min 3. Sehingga dapatkan hasil 648,75 jam. Len CP-nya, len C0 min KT, menggunakan rumus ini maksudnya. Kemudian len CP sama dengan len 5,19 didapat dari C0 yang tadi, kurang K 4 kali 10 pangkat 3, T-nya 5. Kemudian didapatkan hasil CP-nya 5,1. Sekian penjelasan soal tugas dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.